Lagi kami akan membahas beberapa program yang tersisa dari Gubernur Ahok dan Wakil Gubernur Jarot yang sampai Oktober. Beberapa di antaranya mungkin ada yang juga menyentuh Anda. Simpang Susun Semanggi salah satunya yang akan mulai beroperasi ini disesuaikan dengan target pada Agustus dan sudah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Nah, penambahan ruas jalan layang di Jembatan Semanggi ini atau sebut saja dengan gampangnya Simpang Susun Semanggi ini direncanakan selesai Juli untuk kemudian diuji coba dan diresmikan Agustus 2017 mendatang sebagai bagian dari persembahan ulang tahun untuk kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Nah, pembangunan Simpang Susun Semanggi mulai digarap pada awal Maret 2016 dan butuh waktu sekitar 18 bulan untuk pengerjaan proyek ini sebagai sebuah target. Menurut rencana, penyambungan beton terakhir akan selesai dilaksanakan hari ini. Dan cincin Susun Semanggi ini akan tersambung dan jalan layang baru ini 100% akan terhubung dari arah Grogol ke Senayan dan dari arah Sudirman ke Cawang. Proyek Simpang Susun Semanggi diyakini akan nantinya mengurangi kemacetan di area Semanggi 30 hingga 40% dari sebelumnya. Diharapkan dengan selesainya pembangunan Simpang Susun Semanggi ini, banyaknya kendaraan yang bersinggungan di wilayah Semanggi seperti yang selama ini dirasakan warga Jakarta dapat sedikit terurai dengan jalur dan bisa mengurangi kemacetan yang sering terjadi selama ini. Dan kami akan membahas mengenai Simpang Susun Semanggi di pagi hari ini bersama pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwana Yoga dan tamu agung nih, selamat pagi. Selamat pagi. Wakil dari Dinas Perhubungan, Wakil Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota DKI Jakarta, Pak Sigit Widiatmoko. Pak Sigit, saya tahu Anda sedikit harus mengurangi jadwal dari upacara untuk kemudian ngobrol sama kita ya. Mas Nirwono, terima kasih. Terima kasih, Mas. Simpang Susun Semanggi hari ini itu akan tersambung, ya Pak ya. Nah itu Juli itu sudah bisa diuji coba. Bapak bisa sampaikan nih progres-progres tepatnya. Ya, jadi kalau kita bicara masalah transportasi, ada 3 strategi yang digunakan oleh pemerintah provinsi yang dikenal dengan istilah pola transportasi makro. Ya, PTM. Ya, PTM itu yang pertama adalah peningkatan kualitas dan kapasitas angkutan umum berbasis massal. Kita sudah mengembangkan bus rapid transit melalui bus Transjakarta, berikut juga dengan feeder yang kemarin pada tanggal 3 April kita sudah sebetulnya menyediakan layanan angkutan umum yang sifatnya end-to-end, di mana terakhir launching di uji coba pada tanggal 3 April ada layanan integrasi antara bus kecil, angkot ya, KWK dalam hal ini, ada 2 trayek yang kita integrasikan dengan PT Transjakarta. Ya, yang angkotnya ini sampai menyentuh ke perumahan-perumahan. Betul, jadi harapan kita pemerintah hadir untuk menyediakan fasilitas angkutan umum yang sifatnya bisa sampai dengan end-to-end. Ya. Kemudian juga sekarang ongoing MRT Jakarta, LRT fase 1 koridor 1A juga sudah berjalan. Terus yang kedua strateginya adalah pembatasan atau pengendalian lalu lintas. Ya. Hari ini kita menggunakan sistem ganjil genap sebagai strategi antara sebelum jalan berbayar elektronik Jakarta diterapkan. Ya, ERP nanti diterapkan di Jakarta. Jadi 3 strategi ini harus berjalan beriringan sebetulnya. Betul, kalau Simpang Susun Semanggi ini Simpang Susun Semanggi masuk dalam strategi ketiga, jadi peningkatan kapasitas intensitas jaringan. Ya, 2017 ini mohon maaf kepada seluruh warga Jakarta, banyak infrastruktur yang harus kami selesaikan. Tidak hanya Simpang Susun Semanggi, ada flyover Pancoran, underpass di Kuningan, kemudian juga ada flyover di Matraman yang semuanya juga dalam rangka penambahan kapasitas jaringan jalan yang ada di DKI. Itu yang menjadi target kami. Ya, nggak apa-apa Pak, saya potong sedikit di situ, nggak apa-apa kita maafkan itu karena nanti kan hasilnya mudah-mudahan tidak lagi akan banyak mengurangi kemacetan di Jakarta. Saya ke Mas Nirwono sedikit bahwa Simpang Susun Semanggi ini sudah dikatakan oleh Pemkot DKI bahwa ini hanya 30-40% saja nanti kemacetan. Jadi bukan kemudian nanti warga Jakarta juga jangan salah bahwa kalau Simpang Susun Semangginya nanti sudah beroperasi setelah uji coba Juli dan diresmikan Agustus, Semanggi nggak macet. Nggak juga ya? Anda setuju dengan itu ya? Betul sekali. Jadi pada saat bersamaan harusnya ada beberapa langkah tadi ya, yang dijelaskan oleh Pak Sigit juga ada. Nah, secara umum memang tujuan utamanya yang paling penting adalah bagaimana mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
masuk ke pusat kota. Itulah kenapa sampai dengan tahun 2030 kan kita targetkan 65% ya, 65% warga DKI Jakarta khususnya ini semuanya berbasis menggunakan angkutan umum. Nah, yang tidak kalah penting yaitu penataan tata kota sebenarnya. Kita kan akan mengarah ke transit oriented development. Jadi pengembangan tata ruang dan pemukiman itu berada di tempat-tempat persimpangan jaringan transportasi massal. Nah, kalau kita bicara di dalam RDTR ada 9 sebenarnya lokasi. Nah, salah satu yang dekat dengan Semanggi adalah di daerah Duku Atas ya. Duku Atas, kemudian daerah Manggarai. Itu spesifiknya maksudnya apa sih Mas Nirwono? Kita mau bangun apa atau harus ada apa di situ? Ya, kalau sistemnya transit oriented development ini sebenarnya kita mengembangkan suatu kawasan gitu ya, di mana di situ terjadi saling jaringan transportasi. Di situ ada dilewati oleh MRT umpamanya, atau dilewati jaringan kereta api, dilewati oleh bis Transjakarta gitu ya. Nah, ini kemudian di satu titik itu kawasan dan sekitarnya itu dikembangkan menjadi segala fungsi. Ada pemukimannya, ada perkantoran, ada sekolah sehingga warga nanti cukup berjalan kaki atau bersepeda ke kawasan tersebut. Nah, transportasi massal itu digunakan kalau kita ingin keluar dari kawasan TOD tadi. Nah, fungsinya lebih situ karena kalau itu yang terjadi maka pergerakan di dalam kota itu lebih dominasi orang untuk berjalan kaki bersepeda dalam suatu kawasan. Angkutan umum cukup membantu ke antar kawasan. Nah, kalau yang kita perhatikan sekarang kenapa masih macet? Karena yang terjadi adalah semua orang ini dari pinggiran terutama dari Bodetabek ini setiap pagi memasuki kota Jakarta. Nanti pas jam sore kembali kan dari pusat kota ke pinggir kota. Nah, kalau ini dibiarkan, maka sebanyak apapun jalan dibangun, transportasi dibangun, tidak akan cukup. Oleh karena itu yang dikembangkan saya tahu Mas Nirwono, saya tahu Anda sering memberikan masukan ini kepada pemerintah kota, termasuk juga kepada timnya Pak Sigit, begitu ya. Ini sudah ada atau belum menurut Anda di rencana tata kotanya DKI itu? Ya, sebenarnya sudah ada. Di dalam rencana detail tata ruang, itu sudah disebutkan ada 9 lokasi. Nah, 9 lokasi ini yang menurut saya harus segera disiapkan. Untuk kasus di jalur MRT, sekarang sedang dalam tahap proses ke perencanaan. Jadi sudah mulai ditenderkan atau dilelangkan beberapa titik yang akan dilakukan. Saya bisa cerita 9 ini antara lain. Satu dari titik kawasan Lebak Bulus. Kedua titik... Oh, kita sedang terkena macet dengan Lebak Bulus. Betul, betul. Dari terminal itu kan. Nah, itu akan dikembangkan. Salah satu titik hub baru. Persilangan nanti berbagai transportasi itu Lebak Bulus. Betul. Kedua ada di daerah Blok M, ya, sekitar daerah Blok M. Ketiga tadi Duku Atas, kemudian Manggarai, kemudian Senen, ya, Senen dan sekitarnya. Kemudian juga Harmoni juga akan dikembangkan, gitu ya. Kemudian daerah Grogol, ya, kemudian diarah ke sekitar Pulau Gadung. Nah, kawasan-kawasan ini yang akan dikembangkan nantinya. Ya, jadi di 9 titik yang disebutkan Mas Nirwono tadi, disitulah nanti sebentar lagi ini akan ada pembangunan dan titik-titik kemacetan untuk sementara. Pak Sigit, ini kan kita tahu ini masanya Pak Ahok Jarot kemarin terus mengejar ini semua, begitu. Yang kita juga ingin tahu, berhubung nanti Bapak kan tetap ada di sana siapapun gubernurnya, benar Pak Sigit ya? Malah siapa tahu Bapak jadi kepalanya habis ini. Amin. Nah, ini akan tetap berjalan, Pak. Itu yang kita pengen tahu, apakah kemudian nanti terganggu dengan perubahan gubernurnya itu, ini akan ada hambatan atau tidak? Kalau kita bicara rencana pembangunan kan ada yang sifatnya 5 tahunan dan juga ada yang sifatnya jangka panjang. Kalau tadi Pak Nirwono juga sudah menyampaikan untuk transport sendiri kita punya target di 2030. Bagaimana memindahkan masyarakat Jakarta 65% menggunakan public transport. 2030. Artinya ini rencana jangka panjang yang saya pikir siapapun nanti kepala daerahnya akan concern untuk meneruskan apa yang sudah diprogramkan. Karena kita punya master plan itu rencana induk transportasi Jabodetabek. Karena kita tidak bisa bicara Jakarta saja, tapi kita bicara juga Greater Jakarta. Ya, ini sampai dengan target kita di 2030. Jadi itulah kemudian maka kita suka dengar di media juga kita suka mendengar bagaimana pemerintah kota DKI Jakarta bekerja sama dengan Bekasi, dengan Bogor, dengan Depok, karena ini terintegrasi. Warganya yang komuter itu nanti dari daerah situ, Jakarta dan sekitarnya. Contoh konkret ya bagaimana kita pemerintah DKI memfasilitasi saudara-saudara kita warga Bekasi, Depok dan Tangerang ya untuk berpindah dari kendaraan roda 2 mereka ke angkutan umum. Kita mengembangkan rute layanan bis Transjakarta sampai dengan Bekasi, Depok dan Tangerang hanya dengan Rp3.500
itu cukup bagi mereka sampai dengan ke pusat kota. Apa hasilnya itu Pak Sigit? Apakah kemudian perubahan semacam ini sudah mulai terlihat, sudah mulai terjadi atau tidak? Kalau kita bicara faktanya gitu, ini sudah sangat-sangat dibutuhkan sama mereka. Kenapa dibutuhkan? Satu, dari kondisi bis Transjakarta yang melayani itu selalu padat. Oke. Ya, malah sudah juga mulai digunakan. iya, gitu ya. medsos sudah dipakai juga bagi warga itu untuk minta ditambah lagi, Armada bisnya. armada Armada unitnya bisnya. itu, sehingga jaraknya bisa lebih rapat lah, headway-nya bisa lebih rapat, mereka bisa memiliki daya keterangkutan yang jauh lebih besar. Ini sudah berhasil, artinya kita mereduce, kan problem Jakarta ini utamanya adalah roda 2. Ya. Nah, roda 2 ini bagaimana kita bicara memberikan angkutan umum yang bersaing dengan biaya operasional kendaraan. Ada 3.500 untuk dia keliling Jakarta dengan bis Transjakarta sudah sangat-sangat membantu lah Oke. bagi Mas warga. Nirwono juga punya tanggapan mengenai bagaimana mengubah masyarakat kita ini. Ini kan juga tidak seperti membalik telapak tangan. Iya, betul. Ada 3 sebenarnya catatan saya. Yang pertama, terutama kita bicara di daerah Bodetabek ya. Kebetulan juga saya tinggal di pinggiran Bodetabek. Yang pertama memang harus ada integrasi angkutan umum ya yang terkait dari pinggiran DKI ke pusat-pusat terdekat seperti taruhlah stasiun kereta api atau juga terminal ataupun stasiun halte bus Transjakarta terdekat. Karena ini akan memudahkan orang untuk beralih gitu ya. Ini yang pertama yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian yang kedua, dalam sistem tata kota, kita berharap Bodetabek juga mengembangkan kawasan TOD-nya, pemukiman-pemukiman itu dekat dengan stasiun maupun halte terdekat supaya mereka cukup jalan kaki. Kemudian dengan itu dia bisa langsung naik kereta api atau naik bis ke arah Jakarta gitu ya. Yang ketiga yang tidak kalah penting memang pada akhirnya manajemen secara keseluruhan harus jadi satu sehingga one ticket, one price itu tetap bisa dilaksanakan. Ini sudah mengarah ke sana atau belum menurut Anda? Ya PT Transjakarta ya, Transjabodetabek sudah mulai menginisiasi beberapa program tersebut seperti penggunaan kartu tadi. Nah kita berharap dengan ini karena ini lintas wilayah, kita berharap dengan adanya gubernur baru tadi, PR utamanya segera bertemu dengan gubernur-gubernur Jawa Barat, gubernur Banten dan juga kepala daerah, bupati dan wali kota untuk sepakati bahwa kita hanya punya satu kartu yang akan memudahkan orang bepergian. Nah kalau ini udah lintas wilayah, tanpa itu sulit untuk diwujudkan. Kita berharap program-program yang pelan tapi pasti ini tetap berjalan begitu ya. Pak, sedikit saja sebelum kemudian kita nanti beralih, ini mengenai simpang susun, apa yang kemudian masyarakat perlu ketahui bahwa nanti pada Juli akan ada uji cobanya dan kemudian Agustus diresmikan? Ya, untuk simpang susun Semanggi itu sendiri yang penting diketahui oleh seluruh warga masyarakat adalah ini pertama karya anak bangsa. Ya. Ini nih Pak ya? Ini karya anak bangsa. Di Indonesia pertama kali pemasangan box grider yang dilakukan oleh kontraktor lokal karena 100% adalah semuanya putra Indonesia, dilaksanakan oleh kontraktor BUMN Wijaya Karya. Ya. Kita masang jembatan dengan bentang yang sangat panjang tanpa ada penutupan jalur jalan sama sekali. Ini satu kebanggaan tersendiri, tidak hanya untuk warga Jakarta, juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya yakin dan percaya untuk proyek-proyek serupa bisa dilaksanakan di wilayah Indonesia lainnya, karena ketepatan waktu, kepastian jadwal sangat-sangat berpengaruh di sini, ya. Di mana ini juga sudah dibuktikan progresnya pembangunan simpang susun Semanggi ini jauh lebih cepat dari target yang direncanakan awal. Mudah-mudahan sesuai dengan sehingga kita punya waktu sosialisasi, artinya uji coba juga relatif panjang sampai dengan nanti resmi dilaksanakan di Agustus 2017. Ini akan kalau untuk menggambarkan kepada masyarakat itu akan membuat kemacetan di Semanggi bisa berkurang 30-40% itu karena apanya? Ya, karena kan kita mengurangi perpotongan jalur ya. Bisa dibayangkan kalau kondisi saat ini kita keluar tol Polda, kemudian harus berputar ke bawah. Ini kan ada perpotongan jalur dengan yang dari bawah tuh, dari kolong Semanggi. Itu biasanya beradu kan Bang? Ya. Yang dari kanan mau ke Semanggi, yang dari Semanggi mau keluar. Sebaliknya yang dari Gatot Subroto yang mau lurus juga kan crossing. Ada 3 perpotongan di situ. Nah ini kita reduce dengan penambahan looping atau cincin yang baru ini gitu. Tapi Pak punya catatan soal Semanggi ini yang memang tampaknya memang zamannya sudah harus ditambah. Betul, ini kalau kita bicara memang Semanggi ini kan salah satu titik seluruh wilayah kan berpusatnya di situ ya. Yang dikatakan Pak Sigit tadi hanya akan berhasil ya
ada dua. Satu, kalau kendaraan pribadi yang masuk ke kawasan pusat kota tadi bisa berkurang. Bisa berkurang. Semakin berkurang tentu akan semakin ada jaminan putaran jembatan baru ini akan berfungsi optimal. Walaupun sudah dengan simpang susun. Betul, tapi kalau jumlah kendaraannya tidak berkurang, tidak akan tercapai 30-40% tadi, satu. Oke. Kedua, pada saat nanti jalur-jalur utama ini mengandalkan transportasi massal. Lalu kita bisa mengharapkan 30, bahkan kalau itu terjadi, kita bisa perkirakan 50% juga bisa berkurang. Malah bisa lebih besar daripada itu.